Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya coba ingin menyampaikan terkait tentang beberapa hal yang mesti kita pahami secara seksama, yaitu menyikapi persoalan Kabupaten Kepulauan Meranti yang memang butuh daripada kritikan dan evaluasi daripada masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian ketika kita berbicara siapa yang bisa mengkritisi terkait tentang kebijakan pemerintah yang sekiranya kita anggap ada benturan-benturan baik daripada teknik sosial maupun teknik akademisi maupun teknik hukum. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa yang pertama, mungkin kita bicara lebih kurang daripada 200.000 masyarakat Kabupaten Meranti. Lalu haruskah kita suruhkan orang-orang tua yang sibuk dengan petani, orang-orang tua yang sibuk menoreh getah, menebang bakau, kemudian nelayan, mengkritisi kebijakan pemerintah? Ini bukanlah daripada tupoksi mereka. Dan mereka andai kata bisa mengkritisi dan mereka memahami tentang tupoksi kewenangan masyarakat, lalu mengharap bentuk daripada kebijakan pemerintah, dan memang kebijakan pemerintah itu berjalan sesuai dengan keuangan negara, keuangan masyarakat yang telah disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada yang namanya permainan-permainan budget. Hadirin sahabat setia dimanapun berada, saya sering melihat bahwa ada statement-statement negatif terkait tentang tata cara penanganan kita selaku organisasi. Saya sebenarnya ingin membahas dalam tentang organisasi ya. Kalau saya berbicara tentang LSM Kopas Riau, Koalisi Pemuda Pengawas Aset Riau, kemudian kita juga berbicara Laskar Muda Melayu Riau. Sebenarnya saya tidak muluk-muluk terkait bagaimana untuk mencari anggaran menghidupkan sebuah organisasi. Sebenarnya mindset kita berpikir terkait tentang menghidupkan organisasi. Ketika kita hidup ya, menumpang hidup di organisasi, maka kita tidak akan pernah permanen dengan kesuksesan yang kita alami. Dan tentunya kawan-kawan akhirnya akan menghindar, anggota-anggota kita akan lari. Andai kata selaku ketua kita tidak memahami bahwa apa sih yang diinginkan anggota, kemudian seperti apa pemikiran arif yang kita lahirkan untuk menghidupkan dunia organisasi itu, sehingga kita tidak lagi berbicara tentang keuangan, tapi kita bicara tentang tindakan-tindakan kreatif, ide-ide yang berinovasi, kemudian langkah-langkah konkret bagaimana tupoksi kita selaku organisasi yang memang secara undang-undang dibuat untuk melakukan pengawal ya kepada pemerintah, yang memang pemerintah menjalankan roda kepemerintahan dengan budget keuangan negara atau keuangan masyarakat. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, ketika kita berbeda tujuan, tidak perlu alergi, tidak perlu cemas. Ya, kalau kawan-kawan merasa punya ide, punya narasi, punya pemikiran, sampaikan. Ya, karena kita di dalam Laskar Muda Melayu Riau, saya ingin mengatakan bahwa di dalam itu terdapat para sarjana-sarjana, di dalam itu terdapat para kaum-kaum intelektual mahasiswa. Sehingga kita harus membedakan organisasi yang kita pimpin, organisasi yang memang alumni mahasiswa, kemudian mereka yang masih mahasiswa, sehingga tidak bisa kita samakan dengan organisasi-organisasi pasar, organisasi lapangan, organisasi premanisme. Itu sebabnya saya ingin mengatakan apa sih tupoksi sebagai organisasi Laskar Muda Melayu Riau untuk menghidupkan gagasan keorganisasian yang akhirnya punya feedback di tengah masyarakat tanpa masyarakat itu sendiri mengetahuinya. Katakanlah salah satu mungkin kebijakan kepemerintahan Meranti dalam hal ini, saya sering mengkritisi bahwa terlalu lebay dalam menyikapi persoalan-persoalan yang memang persoalan-persoalan itu tidak perlulah untuk diekspos sedemikian rupa, karena memang itu baru impian-impian. Kalau kita bicara impian-impian, ya buatkanlah statement yang berbicara tentang impian-impian. Jangan ketika kita bicara impian lalu di dalam media menjelaskan bahwa itu sudah dikerjakan. Ada yang namanya rumus dalam bahasa Inggris ya, perfect continuous tense. Ini yang mesti kita pahami, ada masa lampau, masa yang akan datang. Ini
Ini yang saya pikir perlu untuk dipahami oleh rekan-rekan organisasi, dan organisasi tidak perlu berpikir bagaimana menyamakan langkah kawan-kawan organisasi lain dengan organisasi yang kita pimpin. Karena memang organisasi yang kita pimpin di dalamnya terdapat kaum-kaum intelektual, di dalamnya terdapat para sarjana, di dalamnya terdapat kaum-kaum mahasiswa yang memang punya ide, ya. Saya berpikir bahwa di Pekanbaru saya hidup, ya, dengan berbagai bisnis yang saya jalankan, kemudian dengan pergolakan-pergolakan yang telah kita kerjakan, tapi kita tidak pernah merasa bahwa kita hidup di dunia organisasi itu mendapatkan uang dari organisasi. Kalau sekiranya kawan-kawan terlintas di seperti itu, ya cukup aja kawan-kawan, jangan kawan-kawan menjesti orang lain untuk mencari makan di organisasi. Itu sebabnya mengapa kita mempertahankan sampai hari ini, bicara dalam tanda kutip bulan puasa ini, saya sampaikan bahwa keinginan kita untuk menghidup organisasi itu sempat menjual tanah pribadi kita untuk menentukan legalitas, untuk menentukan legal standing organisasi yang kita miliki, ya. Keuangan, harta, tahta, jabatan yang kita korbankan untuk menghidup organisasi. Sehingga kalau hari ini saya coba untuk berbicara dan mempertahankan bagaimana untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan keinginan masyarakat yang jangka panjang, jangka menengah, ya wajar, karena kita memang menjiwai bahwa organisasi yang kita pegang ini skopnya skop Riau, dan tentunya Riau yang terdapat 12 kabupaten kota mesti kita pahami dengan maksimal keuangan, sejauh mana larinya, kemudian di mana saja kantong-kantong yang terduga ada permainan anggaran, kemudian kabupaten-kabupaten mana saja yang mesti untuk difokuskan melakukan kritikan kepada pemerintahnya, sehingga kita tidak pernah alergi sampai mati pun sekali, ya. Kita tetap berpikir seperti ini, ya, ketika kepemerintahan menjalankan wewenangnya sesuai dengan aturan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan ini mendapat dampak positif terhadap masyarakat, mengapa tidak kita sebut habis-habisan. Tapi ketika kepemerintahan yang menjalankan wewenangnya sesuai dengan keuangan negara lalu dilarang untuk mengkritisi, saya pikir ini yang melarangnya dalam oknum-oknum tertentu ini hanyalah mereka-mereka yang penjilat. Tapi kalau beda pemikiran boleh, ayo kita adu argumen, kita buka kompresi pers, kita buka diskusi publik. Saya selaku masyarakat bagian daripada Meranti juga siap untuk diskusi-diskusi dengan rekan-rekan organisasi supaya kita sama-sama belajar tentang undang-undang yang menaungi tentang keorganisasian, kemudian langkah-langkah mana organisasi kita yang dianggapkan dengan benturan undang-undang. Tapi sampai hari ini memang tugas organisasi kita bukan menjilat, tugas organisasi kita bukan menyusui dengan pemerintah, tugas organisasi kita bukan bicara mencari proyek-proyek. Tentunya kita tidak pernah terfikir ke situ, sehingga sampai hari ini tercatat dari 2016 yang lalu dibentuknya Laskar Muda Melayu Riau, sampai hari ini kita tidak pernah terikat dengan pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah kita siap untuk mengkritisi. Jadi kawan-kawan, rekan-rekan organisasi yang lain jangan terlalu alergi untuk menyikapinya. Kalau ada waktu, ayo kita sharing, diskusi sama-sama untuk berbagi wawasan, berbagi pengalaman, berbagi keilmuan tentang keorganisasian dari skop akademisi, dari skop hukum, kemudian dari skop sosial, sehingga persoalan-persoalan yang kita anggap bersosial padahal kita meminta-minta, menjilat-jilat, lalu kita bangga dengan pemberian-pemberian kita, padahal pemberian itu hanya 30%, yang 70% kita gunakan untuk pemakan kita, lalu kita berbangga-bangga dengan bakti sosial yang kita lakukan. Kita meskipun ini juga mengapresiasi, tapi paling tidak kita sadarlah bahwa tindakan-tindakan seperti ini sebenarnya dalam organisasi juga tidak dibenarkan, karena memang organisasi kita adalah bentuk kerja sosial. Dan sekiranya ada pemerasan, sekiranya ada langkah-langkah yang melawan hukum, ya lapor saja. Kita tidak keberatan dilapor, dan bahkan kita sering kok dilapor-lapor dengan dugaan-dugaan seperti itu, tapi kita menjalani aturan sesuai dengan regulasi dan prosedur yang telah diatur, sehingga kita tidak mau lari dari masalah. Tapi sejauh mana pola pikir yang kita tuangkan di dalam organisasi, sejauh mana komitmen kita dalam organisasi, sejauh mana pemahaman kita dalam organisasi, baik dalam lingkup filsafat keorganisasian yang kita pimpin maupun skop keorganisasian berdasarkan dengan aturan yang berlaku. Inilah rekan-rekan sekalian terkait tentang organisasi, dan kawan-kawan tidak perlu alergi terhadap kritikan-kritikan yang selalu kita tujukan kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah terkait bisa menjadi evaluasi dan ukuran mereka bekerja. Oleh karena itu, pemimpin yang bijak dia tidak pernah alergi dengan pengkritikan dan evaluasi serta controlling daripada pihak, dan memang itu adalah wewenang dan mereka juga menyadari itu. Kemudian pemerintah juga menjadi sentilan-sentilan yang akhirnya mereka coba untuk lurus, ketika bengkok sikit lurus, ketika mulai patah kita sambungkan.
Inilah tugas kita selaku organisasi. Tapi kalau kita bicara organisasi menjilat, kita bicara organisasi meminta-minta, kita bicara organisasi menyusui, saya pikir bukan tupoksi kita untuk bicara tentang itu, meminta-minta proyek, membuatkan kerja-kerja bakti, kemudian kita memeras orang sana, memeras orang sini, kemudian kita pahami bahwa dengan kekuatan premanisme kita ini bukan zamannya lagi. Demikianlah sahabatku sekalian, semoga dengan organisasi kita masing-masing kita bisa menambah wawasan dan keilmuan kita tentang tupoksi organisasi yang kita miliki. Toh kita bicara tentang Laskar Muda Melayu Riau, tentunya kita lebih spesifik kepada Provinsi Riau yang sama kita cintai. Sehingga kita menyadari juga dengan kapasitas dan kekurangan yang kita miliki, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain dan kita hanya menyalahkan pemerintah sekiranya